Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi sosok paling berpeluang untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Itu terlihat dari simulasi head-to-head yang dilakukan lembaga survei Indobarometer. Berikut informasi selengkapnya. Ya, itu tadi beberapa simulasi Prabowo bersama Anies Baswedan, kemudian juga bersama Ridwan Kamil dan juga Ganjar Pranowo, dan memang dari hasil survei Indobarometer, Anies Baswedan memang yang paling berpeluang menjadi rival terberat ya. Kalau seandainya Pilpres itu dilakukan Januari. Januari bukan hari ini ya. Ini udah penghujung Februari dan ada kemungkinan berubah sebetulnya kan dalam rentang waktu tertentu sebetulnya. Prosesnya kan masih panjang. Ada yang bilang bahwa pilpresnya masih lama, tapi dibilang masih lama juga enggak, karena dalam untuk mencari pemimpin nasional, apalagi dengan seluas wilayah seperti Indonesia, juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun itu. Jadi kalau kita mulai hari ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, nanti, betul. Kita akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Makanya kita bisa katakan ini masih sangat dinamis, karena memang tingkat popularitas dari calon-calon kompetitornya Prabowo selain Anies Baswedan itu memang masih rata-rata tingkat popularitasnya masih di bawah. Nah, ke depan kan ada gubernur Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Tengah yang muncul namanya, kemudian ada gubernur Jawa Timur, tidak tahu nanti ada gubernur yang lain misalkan Sulawesi dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang menentukan nanti adalah gubernur yang ada di Pulau Jawa karena penduduknya besar ya. Kemudian yang kedua adalah para menteri yang hari ini kalau bisa menunjukkan prestasinya, misalnya kan seperti Erick Thohir kan baru nih menteri. Dan ini juga dibantu oleh Bronton, Garuda, sama Pramugari. Mereka kalau nggak ada itu secara popularitas sulit. Tinggi ya. Dan itu juga sudah kita lihat pada waktu Pak Erick waktu mengambil Inter Milan itu kan tidak spiral membahas Garuda, Bronton dan Pramugari kan. Nah ini juga harus untuk meningkatkan popularitas dengan disertai dengan kinerja-kinerja yang bisa dilihat oleh masyarakat, prestasi-prestasinya itu penting sekali. Ada simulasi nggak antara Prabowo dengan menteri yang lain selain Erlangga? Kalau selain Erlangga, coba lihat ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini, walaupun dengan kondisi yang ada seperti ini, walaupun kita pasangkan dengan siapapun, dengan tingkat popularitas lawan atau kompetitornya dari Prabowo hari ini, memang sulit dengan siapapun ya, dengan kondisi hari ini. Artinya kan sebetulnya gini, kalau kita melihat misalkan hasil siapa menteri yang paling di popularitasnya tinggi dan dinilai bagus kan di bawahnya Prabowo itu ada Sri Mulyani sebetulnya. Tapi kita bicara soal Prabowo, ini secara popularitas boleh saya bilang kalau dia sudah maksimal ya, 94% gitu. Nah, sementara kandidat yang lainnya selain Anies Baswedan juga sebetulnya popularitasnya rendah. Masih di bawah. Masih jauh ya. Nah, artinya PR bagi kandidat lain selain Anies Baswedan adalah bagaimana meningkatkan popularitas mereka untuk saat ini. Untuk meningkatkan popularitas pertama itu karena dalam pemilih langsung itu berlakunya hukum besi. Jadi kalau tidak kenal tidak dipilih. Tak kenal maka tak sayang ya. Sementara bagi Anies Baswedan yang per survei Januari kemarin dianggap sebagai rival terberat, dia sudah punya popularitas yang tinggi, tapi ada permasalahan di elektabilitas. Nah, untuk meningkatkan elektabilitasnya, apa yang harus dilakukan Anies? Kalau Anies, saya kira dia cukup menyelesaikan persoalan yang ada di DKI Jakarta, karena itu akan menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena mata tertuju di sana, misalkan banjir, misalkan masyarakat se-Indonesia nonton. Dan itu juga dibuktikan bahwa hasil survei kemarin kita menunjukkan bahwa masyarakat tahu atau tidak
terjadinya banjir di Jakarta. 90% tahu. Artinya apa? Jadi apapun yang terjadi di Jakarta menjadi perhatian, monitor dan menjadi perhatian. Okay. Nah, persoalan yang perlu diselesaikan di Jakarta adalah macet dan banjir. Kalau persoalan macet dan banjir ini bisa diselesaikan oleh Anies, maka tidak menutup kemungkinan dia akan tetap leading sampai di 2024. Oke, sementara kalau kita melihat periode Anies sebagai gubernur, itu kan sebetulnya sudah cukup panjang ya. Kalau kita bicara soal Jokowi, 5 bulan pertama dia tingkat popularitasnya tinggi, elektabilitasnya juga langsung menjulang. Nah, ini yang buat perbedaan antara Anies dan Jokowi pada waktu itu. Kalau Anies dalam waktu 5 bulan dia sudah bisa langsung leading di atas. Tapi kalau Anies membutuhkan 2 tahun untuk membangun itu, dan sampai hari ini juga masih belum elektabilitasnya belum tinggi, gitu. Nah, itu gimana cara membacanya, Mas Adi? Apa yang terjadi? Artinya gini, apakah kalau dulu orang punya harapan besar pada Jokowi meskipun pekerjaannya belum selesai di DKI? Gitu. Tapi masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan situasi yang ada pada waktu itu? Jadi masyarakat menilai bahwa kinerja Pak Jokowi pada itu berhasil. Meskipun hasilnya juga belum bisa, itu ada harapan besar sebetulnya kan? Pada masyarakat bahwa inilah pemimpin kita yang akan datang karena dia mampu menyelesaikan persoalan di Jakarta misalnya. Belum selesai, permasalahannya belum selesai. Ada beberapa persoalan yang selesai dan kemudian dijanjikan, dan penilaian masyarakat terhadap Jokowi pada itu kan termasuk berhasil. Betul, maksud saya betul dia. Betul, itu dia maksud saya. Jadi selama 5 bulan Jokowi itu kan membangun proses untuk mencapai tujuannya. Jadi harapan masyarakat publik itu, harapan publik pada Jokowi kan sangat besar kan, tinggi karena memang ada proses yang sudah dijalankan meskipun belum selesai. Nah, kalau Pak Anies Baswedan ini kan rentang waktunya sudah lebih panjang, sudah hampir setengah periode ya, sudah hampir setengah periode. 2 tahun kalau nggak salah. Nah, itu kan sudah hampir setengah periode, tapi elektabilitasnya itu masih jauh sebetulnya. Inilah problemnya tadi bahwa itu dia, artinya apakah kalau pada waktu Pak Jokowi dulu dia menyelesaikan beberapa hal yang sangat krusial sekali, terutama terkait dengan banjir. Ada penanganan waduk, pembuat waduk yang fluid dan sebagainya, penertiban dan sebagainya. Nah, itu menjadi perhatian masyarakat bahwa ada harapan yang bisa dititipkan masyarakat kepada Pak Jokowi pada waktu itu. Nah, itu yang juga membuat Pak Jokowi pada waktu itu bisa leading di atas. Nah, kemudian posisi sekarang dengan kondisi yang ada hari ini, dengan hasil survei kita kemarin, misalkan dari 4 gubernur yang dari beberapa nama gubernur yang kita survei, siapa yang berhasil mengatasi banjir dan macet? Paling atas Pak Jokowi misalnya. Nah, Anies masih di bawah. Padahal ini adalah persoalan-persoalan yang sangat penting yang harus saat ini terjadi. Dan sebetulnya ini kesempatan bagi Pak Anies Baswedan bagi Pak Anies untuk membuktikan dengan sisa yang ada. Saya kira itu PR terbesarnya. Oke, nah itu dia permasalahannya maksud saya. Ketika dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, publik masih melihat bahwa ini kan boleh saya anggap sebagai penilaian publik kan terhadap permasalahan di Jakarta dengan elektabilitas yang masih boleh saya bilang rendah. Boleh. Masih 20-an% itu masih kalau kepuasan publik. Kalau kepuasan publik secara umum kita belum tahu karena tidak diuji secara, misalkan kalau biasa gitu kan harus kita lihat apakah puas atau tidak dengan kinerja. Artinya apa kalau elektabilitasnya masih 23,3% ini, apa kita maknai? Bisa kita maknai dari beberapa persoalan yang sangat krusial di masyarakat Jakarta, terutama banjir dan macet, Pak Anies belum bisa menyelesaikan itu. Ya, artinya publik belum puas dengan kinerja itu. Dengan kinerjanya itu kan. Dalam rentang waktu yang sebetulnya tidak bisa dikatakan masih ada 3 tahun sebetulnya untuk justru untuk DKI Jakarta masih cukup panjang ya. Masih cukup panjang. Nah, Anies Baswedan harus berubah dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Jakarta, atau bagaimana melihatnya ini? Kalau saya melihat memang beberapa waktu ke belakang memang kita melihat bahwa Pak Anies ini mengambil posisi sebagai yang berseberangan dengan pemerintah kalau saya lihat, dan ini tentunya akan membuat posisinya agak sedikit sulit ya. Kalau karena di situ ada kompetitornya nanti Prabowo. Nah, sedangkan Prabowo hari ini itu sudah masuk di dalam bagian dari pemerintahan. Nah, sedangkan Anies dia ingin memposisikan dirinya ini di luar dari kelompok pemerintahan. Sehingga beberapa statement beliau pun juga sering berseberangan terkait dengan penanganan banjir, misalkan terkait dengan normalisasi. Kemudian Anies bilang misalkan tanggung jawab dan segala macam. Sebagainya. Nah, ini kan dari rentetan itu kita bisa melihat Pak Anies sedang menjaga jarak dengan pemerintah supaya untuk mengambil posisi sebagai oposisi bisa jadi. Nah, bukankah itu sebetulnya menguntungkan menjadi oposisi?
Nah, ini di sini juga perlu diperhatikan bahwa orang yang pemilihnya tingkat kepuasan terhadap penanganan banjir di Jakarta, misalkan dia puas dengan kinerja Pak Ahok menangani banjir, itu pilihannya lari ke Pak Jokowi ya. Kemudian yang puas dengan Pak Jokowi otomatis lari ke Pak Jokowi. Nah, sedangkan yang puas dengan kinerjanya Anies menangani Jakarta, pilihannya terbelah. Paling besar itu lari ke Prabowo, nomor 2 baru ke Anies. Nah, ini yang membuat posisi Anies agak agak terbelah di situ. Oke, yang menarik gini, kalau kita melihat angka elektabilitas Prabowo yang 41,4%, apakah itu mencerminkan hasil yang sama dengan Pilpres 2019? Dengan Pilpres 2019? Ya, meskipun ada perbedaan, tapi apakah itu kurang lebihnya sama? Kalau kita lihat dari hasil survei kita, ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Tapi yang perlu dicatat juga di sini, karena memang ada juga beberapa pendukung Prabowo yang setelah Prabowo masuk ke kabinet, memang ada yang mencoba menarik, dan itu pilihannya itu lari ke Anies Baswedan. Nah, yang tidak puas dengan Prabowo lari ke Anies Baswedan. Tapi walaupun demikian, Pak Prabowo masih kuat kan. Itu. Oke, baik. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut, Mas Adi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.